Halo teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kami akan membahas mata pelajaran sejarah dengan materi ketersebaran, kekuatan, dan identitas nasional baru. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok Jambu atau 2B dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Alexandra Hemas Kamasan, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Habibi Akazah, nomor absen 7. Saya Nikade Dwi Pramita Paramaswari, nomor absen 23. Putu Ayuma Sumarajaya, absen 34. Subbab pertama, ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Tahukah kalian kapan Indonesia melaksanakan pemilu pertama dan partai manakah yang meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif pertama? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu melihat peta kekuatan dan kekuasaan politik yang ada sepanjang tahun 1950 sampai 1960-an. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kekuatan kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Gerakan perempuan pada tahun 1950 sampai 1960 merupakan salah satu periode pergerakan paling progresif setelah tahun 1928. Pada periode ini, banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan organisasi massa yang besar. Sebagai contoh, Aisyah dari Muhammadiyah, Muslimat dari Masyumi, Muslimat Nahdlatul Ulama dari NU, Perwari, dan juga Gerakan Wanita Istri Sedar, Gerwis. Gerwis merupakan gabungan dari ratusan aktivis dan berbagai organisasi perempuan, misalnya Rukun Putri Indonesia, Persatuan Wanita Sedar, Istri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Pada kongres pertama pada tahun 1951, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Dan pada tahun 1954, PKI memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara pada pemilu 1955. Selain terkait dengan basis massa yang besar, terdapat isu krusial yang diangkat pada tahun 1950-an. Di antaranya adalah UU perkawinan dan isu poligami. Kalangan organisasi maupun aktivis perempuan menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu dibentuk komisi NTR, nikah talak rujuk. Polemik pembuatan UU perkawinan masih bergulir sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974. Pemilihan umum pertama. Pada masa demokrasi liberal, perubahan kabinet terus-menerus terjadi. Ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum ini bertujuan menyederhanakan partai politik dan melaksanakan prinsip demokrasi. Pada 29 September 1955, pemilu untuk DPR diadakan dengan lebih dari 39 juta pemilih di 16 daerah pemilihan. Saat itu, pemilu 1955 merupakan peristiwa terbesar kedua setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang. Pada pemilu 1955, terdapat 52 kandidat yang terdiri dari partai politik dan perseorangan. Namun, yang berhasil memperoleh kursi hanya 27 partai dan 1 calon perseorangan, yaitu Sujono Prawiro Sodarso. 4 partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR, diantaranya Partai Nasional Indonesia dengan 57 kursi, Masyumi dengan 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Berikut ini adalah hasil perolehan kursi pada setiap fraksi. Yang pertama ada Masyumi dengan 60 anggota. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan 58 anggota.
Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU dengan 47 anggota. Dan yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan total 32 anggota. Hasil pemilu 1955 memperlihatkan sirkulasi elit kekuasaan yang berbeda dan polarisasi yang cukup tajam antara partai-partai berbasis agama dan non-agama. Ketidakstabilan politik pasca pemilu 1955 semakin meningkat hingga Kabinet Ali runtuh dan mengembalikan mandat kepada presiden. Maraknya pergolakan yang terjadi di daerah dan perdebatan dalam konstituante yang berlarut-larut membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk kembali pada UUD 1945. Melalui dekret itu, Presiden Soekarno juga membubarkan konstituante sejak keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut. Sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu demokrasi terpimpin. Nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom. Lahirnya Nasakom sebenarnya jauh sebelum era demokrasi terpimpin. Tepatnya pada tahun 1926 saat Soekarno menulis sebuah artikel tentang persatuan 3 konsep gerakan untuk mengusir penjajah, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dalam Suluh Indonesia Muda pada tahun 1926, Soekarno 1964. 3 kekuatan revolusioner sebelum kemerdekaan itu dipresentasikan oleh 3 kelompok. Pertama, kelompok nasionalisme yang diwakili Indisi Party atau IP. Kedua, golongan umat Islam yang diwakili dalam Serikat Islam atau SI. Ketiga, golongan komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Konsep Nasakom ini diterapkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Namun langkah-langkah tersebut tidak serta-merta dapat diterima oleh rakyat dan tokoh-tokoh politik. Hatta sebagai wakil presiden menentang konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom sehingga 2 sosok proklamator itu akhirnya berpisah jalan. Dengan pecahnya Dwi Tunggal, manuver politik Nasakom semakin digencarkan oleh Soekarno. Kampanye Nasakom dibawa oleh Presiden Soekarno ke forum internasional dalam sidang PBB 30 September 1960 di New York. Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew. Soekarno membentuk Nasakom untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak bisa mensejahterakan rakyat. Bagi Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme yang lebih mengedepankan kaum borjulis atau Suleman 2010. Ideologi Nasakom pun runtuh saat PKI melakukan gerakan 30 September 1965. Sekian materi pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengertian yang kurang jelas. Terima kasih.